Shalom warga Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Kembali lagi di podcast Baskara Surabaya bersama dengan Ibu Pendeta Kailani Marcella Luhulima dan saya sendiri Prima. Mempersiapkan diri kita sebenarnya di minggu-minggu Prapaskah. Berbicara tentang Minggu Prapaskah ya Bu ya. Selama ini saya pribadi jarang sekali untuk melaksanakan kegiatan seperti Rabu Abu, Kamis Putih, bahkan di Minggu Prapaskah itu saya juga belum pernah melakukan apa yang namanya puasa. Yang saya dengar itu justru kegiatan-kegiatan seperti itu tuh dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Katolik. Apakah kegiatan kita nanti ini merupakan tradisi yang diadaptasi dari Katolik atau bagaimana? Ya, mungkin menjadi pertanyaan apakah cuma sekedar meniru tradisi gereja Katolik begitu ya? Jadi jawabannya sebenarnya tidak. Karena dalam hasil Konsili Nisea tahun 325 itu sebenarnya memang sudah ditetapkan tentang satu bentuk tradisi dan di dalamnya adalah persiapan Rabu Abu. Lalu pada masa Paus Gregorius juga mulai ditetapkan penanggalan tentang kegiatan-kegiatan dalam Minggu Prapaskah. Nah, memang dalam tradisi gereja Calvin sendiri, karena kita akan bicara kita GPIB sebagai gereja Calvin ya, Calvinis, sepertinya tidak mewajibkan puasa. Tetapi belakangan ini gereja arus utama, kita seringkali disebut sebagai gereja arus utama atau mainstream church, mulai meningkatkan satu bentuk tradisi yang juga sebagai cara peningkatan spiritualitas dalam bergereja. Sehingga kita kembali ke akar. Jadi kalau dibilang apakah ini meniru, tidak, justru kembali ke akar. Karena dulu gereja kan nggak ada istilahnya Katolik dan Protestan, gereja hanya satu kepada tradisi gereja yang awal menghormati dan memperingati masa-masa minggu persiapan menuju Paskah. Sehingga kita mulai melakukan ibadah Rabu Abu yang juga lalu biasanya disertai dengan kegiatan pantangan puasa, lalu juga berdoa dan berbagi. Baik. Jadi sebenarnya kegiatan Prapaskah ini tuh sudah ada dari awal, cuman seiring berkembangnya dengan waktu, Katolik saja yang melakukan, lalu sekarang sudah mulai akan diterapkan lagi di dalam gereja Protestan harus utama. Iya. Karena kita memasuki minggu keempat ya Bu ya, minggu puasa. Sebenarnya tujuan dari berpuasa dan pantangan ini apa sih Bu? Kita bicara Prapaskah dulu. Minggu Prapaskah itu sebagai bentuk pertobatan, sebagai bentuk pengenalan diri, sebagai bentuk juga melatih diri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Penghayatannya begitu. Sehingga puasa yang dilakukan juga adalah sebagai bentuk pertobatan dan melatih diri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi bukan puasa karena mau minta sesuatu, bukan seperti itu. Kan saudara-saudara kita itu kan juga berpuasa ya Bu. Iya. Nanti kan dalam Minggu Prapaskah ini kan mereka juga akan melakukan puasa gitu kan. Apakah puasa yang akan kita lakukan nanti ini sama dalam artian kita juga harus mengikuti waktu mereka atau mengikuti cara mereka yang menahan lapar dan haus seperti itu? Kalau mau lihat tradisi gereja gitu ya, berpuasa, toh kita juga tidak bisa lepas dari apa yang ditulis di Alkitab. Sebenarnya bentuk dan cara berpuasa itu banyak. Ada yang melakukan puasa seperti Esther misalnya, puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Ada juga yang melakukan puasa seperti Elia dan Musa yang melakukan 40 hari 40 malam dan juga seperti Yesus. Tapi ada juga yang melakukan puasa seperti Daud, tidak makan dan berbaring di lantai. Jadi di tanah. Berbaring di tanah. Jadi memang bentuk dan cara puasa yang di Alkitab itu banyak. Kita tidak punya aturan baku, tapi dalam tradisi gereja pada umumnya semua tergantung komitmen diri. Komitmen diri itu artinya gini, kapan waktunya kita siap berpuasa dan kita yang mulai menetapkan waktunya. Bagi mereka yang belum terbiasa berpuasa, biasanya akan melatih diri untuk mengambil waktu 6 jam sampai 12 jam. Bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa bisa melakukannya 24 jam. Jadi kayak mulai dari hari ini pagi sampai besoknya pagi.
bagi yang sudah terbiasa. Lalu gimana nih caranya gitu kan? Apakah hitungan waktunya seperti sebelum matahari terbit dan sampai matahari terbenam? Ya, seperti itu tidak. Kembali kita tergantung komitmen diri. Cuman memang disarankan lebih baik untuk memulainya sebelum matahari terbit. Karena itu adalah cara kita untuk mengambil saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan sebelum kita mengawali seluruh puasa kita. Sehingga ketika kita memulainya pagi hari dengan segala kegiatan rutinitas kita yang normal, yang biasa, kita sudah berpuasa. Dan karena memang puasa itu kan tujuannya juga melatih ya, suatu bentuk latihan rohani. Sehingga kalau kita lakukannya udah siang, apa manfaatnya? Orang yang melatih diri ya harus mempersiapkannya dari pagi. Makanya dilakukannya dari pagi dan bisa dilakukan waktunya sampai jam 6 sore. Kita yang menetapkan komitmennya. Tapi kalau misalnya kita bisa selama 24 jam ya silahkan. Kan saya ini juga kebetulan selama ini belum pernah berpuasa. Karena memang selama ini kan saya dengar, orang Kristen itu tidak wajib untuk berpuasa gitu. Kamu mau berpuasa, kamu mau enggak, itu terserah. Jadi saya mikirnya, nggak apa-apa lah nggak berpuasa. Itu sebenarnya betul seperti apa sih Bu? Apakah puasa wajib atau tidak? Iya, gitu ya? Untuk orang Kristen terutama. Kalau saya merujuk kembali apa yang dikatakan Paulus bagi Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latihan badani berguna bagi tubuh. Latihan rohani berguna juga bagi pertumbuhan iman kita. Dan ibadah itu baik. Sama seperti saudara kita yang muslim misalnya, mereka kan punya jam doa yang sudah pasti dan baku dan tidak pernah berubah. 5 waktu. Apakah orang Kristen punya doa 5 waktu? Lalu ketika kita tidak punya doa 5 waktu itu, apakah lalu kita tidak berdoa? Ya. Jadi apakah orang Kristen ada berpuasa? Ada. Apakah dengan demikian kita tidak berpuasa? Pilihannya kan pada kita. Kita mengambil itu sebagai bentuk latihan. Latihan badani berguna untuk tubuh, latihan rohani baik untuk pertumbuhan iman kita. Hati-hati sih dengan kata wajib atau tidak wajib. Sepertinya membuat agama seperti legalitas dan kita hanya terpaku pada ritual semata gitu. Bukan berarti ketika dikatakan itu tidak wajib lalu kita tidak melakukan, bukan itu. Dalam konsep beriman orang Kristen kan kita tidak mencari pahala ya. Itu dulu yang dipahami. Kita bukan bicara pahala, bukan bicara tentang punishment dan reward. Tapi dalam konsep beriman orang Kristen adalah kita merespon cinta kasih Allah, kita merespon keselamatan yang kita terima dengan hidup sebaik-baiknya, meningkatkan diri dalam pertumbuhan dewasa secara rohani. Jadi ketika kita berdoa atau kita mendengarkan firman Tuhan dan termasuk berpuasa adalah cara kita merespon keselamatan yang sudah Allah berikan. Wajib atau tidaknya menurut saya sebenarnya kalau dibilang harus ya harus gitu loh. Kayak kalau kita sudah menerima kebaikan sedemikian rupa lalu kita tidak membalas, atau kita sudah menerima cinta kasih yang sedemikian besar lalu kita tidak merespon cinta kasih itu, apa predikat yang kita berikan bagi diri kita? Jangan terjebak pada kata wajib, tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa bagaimana kita merespon cinta kasih Allah sebagai bentuk kita mengasihi Allah balik gitu. Iya, jadi ibadah kita itu harusnya kan, ibadah sendiri kan dari kata aboda yang artinya bakti kepada Allah. Menurut kamu misalnya, apakah bakti itu wajib? Bukan pada legalistiknya, tetapi pada kesadaran kan seharusnya. Kesadaran itu yang dibangun. Kalau saya harus berpuasa enggak? Gimana kamu meresponnya? Bagaimana kamu merespon cinta kasih Allah? Dan bagaimana kamu mau melatih diri kamu sedemikian rupa? Karena ingat, puasa itu baik untuk melatih diri kita, melatih empati kita, melatih kepekaan kita, dan juga melatih untuk semakin lebih mendengar. Karena dalam berpuasa kita menjauhkan dari segala hal yang sifatnya tantangan, yang kita selalu terjebak selama ini, dan kita mau fokus pada doa dan meningkatkan diri kita. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya mengenai puasa dan tantangan untuk orang Kristen, terutama Kristen Protestan. Jadi untuk para pendengar GPIB Baskara Surabaya yang mungkin saat ini sedang menonton, mendengarkan, atau mungkin sedang berpuasa, tidak hanya untuk melatih komitmen diri kita terhadap apa yang kita yakini, tapi juga sekaligus merupakan sebuah respon pengorbanan, melatih kepekaan kita, juga
otomatis akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kita tutup podcast ini ya Bu, Panitia Paskah GPIB Baskara Surabaya mengajak seluruh jemaat Baskara untuk melakukan puasa atau pantangan di minggu keempat Prapaskah dan akan dilakukan seminggu penuh, dan panitia juga akan secara khusus membagikan celengan, nanti akan dibagikan per kakak sebagai bentuk komitmen dari para jemaat untuk berpuasa. Bukan hanya puasa saya rasa, jadi kalau yang nggak bisa kan ada pantangan juga ya seperti itu. Iya, bisa. Jadi kalau yang memang para lansia atau orang yang sakit tidak bisa melakukan puasa, mungkin boleh melakukan pantangan ya. Misalnya tidak berkata kasar, pantangan untuk tidak terlalu lama dengan gadget, dengan handphone selama 1 hari, pantangan untuk berbohong. Yang pasti dalam puasa dan pantangan itu sama, tidak melakukan yang jahat selama 1 minggu itu. Melatih diri untuk tidak melakukan yang jahat, melatih diri untuk melakukan yang baik, melatih diri untuk berdoa. Sebenarnya seperti itu. Jadi seperti itu, dan celengannya akan dibagikan pada tanggal 3 Maret. Mungkin pada saat podcast ini tayang sudah dibagikan gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB Baskara berpartisipasi untuk melatih spiritualitas kita. begitu kami tutup podcast ini. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Perlu ditutup nggak? Mau nggak kalau ada yang mau, boleh dong komen-komen di YouTube kita. Kalau misalnya memang mau melanjutkan, bertanya dan melanjutkan. Kalau misalnya memang ada masih pembahasan tentang Paskah itu seru,